Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vea Gresta dengan NIM 2018-41075. Saya kuliah di Universitas Profesor Dr. Mustafa Beragama. Baiklah, hari ini adalah tugas dari Budita Faisal untuk UTS pada hari Senin 9 November 2020. Hari ini aku disuruh bikin video tentang tema aku hari ini adalah tips jitu menghadapi netizen yang nyinyir. Jadi guys, kalian semua pasti tahu lah ya yang namanya di sosial media, hidup apalagi sosial media kan tempatnya orang-orang upload apa yang lagi dia lakuin, pamer juga bisa. Jadi di situ tuh banyak netizen yang nggak setuju sama apa yang kita upload gitu ya. Sebenarnya udah biasa sih kayak gitu, dan emang ada konsekuensinya ketika kita upload di sosial media. Jadi sebelum aku ngasih tahu tips jitu menghadapi netizen yang suka nyinyir, sebelumnya aku juga punya sosial media. Kalian juga pasti punya sosial media. Jadi sosial media tuh kadang kita nggak sengaja tuh kita pamer gitu kan, tiba-tiba foto jam lagi di mobil gitu kan, udah termasuk pamer ya. Buat netizen tuh ingin mengkritik gitu. Jadi tips-tips dari aku sih sebenarnya, masalah sosial media itu kan kita sendiri punya kita, jadi kita bebas aja mau ngapain. Cuman kan tetap pasti ada orang yang nggak suka di dunia ini sama kita guys. Jadi kita juga nggak bisa kayak ya udah terserah, ini kan sosmed gue, tapi dia juga punya hak buat ngomentarin kita. Cuman gimana nya kita menghadapi itu. Jadi hari ini aku mau ngasih tahu tentang tips gitu supaya nggak usah dengerin kata netizen ini ya. Minum dulu ya guys, ini nggak disponsor by the way. Jadi hari ini tips gitunya adalah yang pertama itu diem aja. Jadi kalian itu nggak usah banyak apa ya kata orang, kalau orang ngomong apa tuh diemin aja. Kalau yang jelek-jelek tuh diemin aja, nggak usah didengerin, nggak usah dipikirin, bodo amatin aja. Ada orang kayak gitu, aku juga kadang-kadang kayak gitu. Yang kedua, setelah diem aja tadi ya guys, setelah kita diem aja nggak usah peduliin apa-apa kata-kata orang, itu tuh ada tips lainnya nih. Penasaran nggak? Tips lainnya adalah dengan jawab mereka dengan kata-kata yang halus. Kayak misalnya, mbak kok pamer mulu sih, kok main tiktok mulu sih, alay deh lo gitu kan. Lo tinggal jawab, oh iya deh mbak, makasih ya mbak, semoga mbak sehat-sehat selalu. Dengan kalian balas kayak gitu, orang pasti mikir, ini orang ngebaikin gue beneran apa emang nyindir gue gitu kan. Jadi mereka tuh terkesan kayak, waduh gue di notice. Sebenarnya menurut gue teman-teman, haters itu yang nyinyir itu sebenarnya mereka tuh minta di notif. Secara nggak langsung mereka tuh sebenarnya ngeliatin kita terus kan, kayak ini dia jilbabnya kok miringnya, dia kok barangnya baru. Artinya mereka pasti ngeliatin kita kan. Sebenarnya bener-bener sebenarnya mereka tuh perhatian banget sama kita. Cuman mungkin cara mereka aja yang emang kayak butuh perhatian kita gitu teman-teman. Jadi biasa aja, jangan sakit hati. Cuman nggak apa-apa sih, gue juga pernah kok di posisi yang sakit hati sampai mau tutup akun. Walaupun gue bukan artis, tapi gue juga dihujat loh guys. Jadi kayak gendut banget sih lo, kayak pengen langsung ngelaporin aja tuh bawaannya kan, karena body shaming. Cuman kan kita nggak bisa semudah itu juga. Nah terus aku ada tips lain, yaitu marah balik atau blok-blokin. Buat kalian yang gak kuat nih sama netizen yang nyinyir, daripada kalian bad mood karena mereka ngasih negatif vibes ke kalian, mending kalian blokir orang-orang yang sekiranya memang gak bagus buat ditemenin, atau kayak nyampah aja di Instagram gitu kan. Daripada kita sibuk mikirin apa kata mereka, mending blokin aja. Kalau aku sih, kalau orang udah bener-bener ngatain, lo gendut banget sih, udah kayak kambing, udah kayak sapi, itu udah gue blok. Karena emang orang kayak gitu yang ngasih negatif vibes itu udah gak baik banget buat kita juga. Kita bisa jadi insecure, nambah kayak gak pede gitu kan. Mendingan sebenarnya kita itu harus menerima kritikan ya guys. Kita nggak boleh nggak menerima kritikan. Mungkin kita
kita memang harus nerima kritikan, tapi kritikannya juga harus kita pilih. Kita juga nggak bisa, kalau aku bener-bener nggak bisa nerima kritikan yang kayak lo gendut banget, kayak sapi, kayak babi, kayak apa gitu kan, kurang enak ya dengernya. Cuman kan ada beberapa kayak misalnya pacar aku kalau ngasih tahu, kayaknya kamu sekarang agak berisi deh, boleh nggak makannya didikitin. Setidaknya kita kayak, oh berarti kayaknya dia nyuruh gue kurus deh gitu, seperti kayaknya gue udah gendutan deh. Jangan kayak mau ngekritik sambil ngejatohin juga, itu juga nggak bagus sih sebenarnya. Kalau aku sih mending buang-buang aja orang-orang kayak gitu, di blok-blokin aja kalau emang lo udah nggak tahan lagi. Tapi kalau lo tahan, nggak apa-apa, lo pertahanin itu orang, ya udah nggak apa-apa gitu teman-teman. Kita minum dulu ya guys. Terus nih apalagi ya, yang terakhir ini kayak bales dengan lucu-lucuan aja. Misalnya nih, salah satu influencer favorit aku adalah Arif Muhammad. Dia tuh kalau jawabin orang tuh kayak orang yang nyinyir tuh kayak dilucu-lucuin aja gitu guys. Jadi kayak, bang lo kok sok kaya banget sekarang, dia kayak balas gini, ya emang gue kaya, emang kenapa, yuk jalan bareng gitu. Dia kayak yang bikin netizennya itu, bikin kita tuh biasanya tuh ya, netizen nyinyir itu pengen ngatain kita supaya kita down, kita jatuh. Dengan kita melakukan hal yang kayak gitu, kita bawa ketawa, bawa santai, dan kita nggak kenapa-napa karena ucapannya dia malah kayak ngerasa, loh kok ucapan gue nggak jadi buruk ya buat dia, kenapa dia nggak down ya karena perkataan gue gitu. Kadang jadi tujuan mereka tuh nggak sampai gitu. Itu sih sebenarnya menurut aku dari 4 tips yang aku kasih ini, yang paling aku suka sih yang terakhir ini, jawab dengan ketawa-ketawa aja buat kamu yang kuat hatinya. Tapi kalau yang nggak kuat, aku juga sering banget ngeblokir orang yang sekiranya kadang teman-teman deketku pun, harusnya ya teman-teman deket emang kalau bilang harus belak-belakan. Cuman di sisi lain aku juga nggak setuju kalau teman-teman kita, teman deket kita itu mengkritik secara kayak terlalu ngata-ngatain gitu. Aku juga nggak suka. Kalau aku sih memakai 2 metode ini, yaitu blokir sama jadi bahan ketawa-ketawaan. Cuman aku juga milih, mungkin kan beda orang juga nanti beda-beda ya perasaannya kayak gimana. Pasti ada yang langsung sakit hati, ada yang enggak, ada yang kuat banget batinnya juga ada. Jadi itu aja tips gitu menghadapi netizen nyinyir versi aku. Jadi buat kalian yang sekiranya masih ada nih tips-tips lainnya, boleh bagi-bagi, karena aku juga adalah salah satu orang yang kadang-kadang dikomentarin orang lain juga. Kadang-kadang ada yang belak-belakan nge-DM gitu, pasti ada lah ya semuanya. Belum juga jadi selebgram ya guys, udah di komen-komen, tapi nggak apa-apa, mungkin itu masukan kritikan yang bagus buat kita, nggak apa-apa, kita ambil yang bagus, kita ambil yang jelek ya udah kita buang aja. Jadi buat semua, terima kasih udah nonton ini dan udah dengerin hari ini. Saya Vea Gresta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.